Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, shalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur pada malam hari ini kita masih hadir bersama teman-teman semuanya. Kemudian salawat dan salam kita persembahkan kepada Rasulullah SAW, karena beliaulah yang mengantar manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, mengantar manusia dari alam jahiliyah ke alam ilmiah, termasuklah menyangkut masalah senjata-senjata tajam yang ada di Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya, bahwa kita punya warisan tak benda sebagai orang Bugis, yaitu kawali. Dan kawali itu sesungguhnya beda dengan badi, beda sekali, baik dari segi bentuknya maupun dari segi penamaannya, karena badi itu sebenarnya miliknya orang Makassar. Kemudian kawali adalah senjata tradisional orang Bugis. Bone. Orang Bugis. Ya, orang Bugis. Jadi khususnya orang Bone. Kawali. Karena kawali ini sesungguhnya beda dengan badi. Jadi orang rata-rata, disinilah penafsirannya orang, harus kita harus berikan pemahaman bahwa beda badi dengan kawali. Badi itu adalah senjata tradisional orang Makassar, sedangkan kawali adalah senjata tradisionalnya orang Bugis, terkhusus orang Bone. Kemudian dari bentuknya memang sudah beda. Jadi misalnya badi, nah inilah bentuknya badi. Ini senjata tradisional orang Makassar. Ya, ini badi, bentuknya perutnya ini agak besar di belakang. Nah, inilah yang membedakan antara badi dengan kawali. Jadi sesungguhnya ini yang perlu kita persepsikan bersama, bahwa badi itu bukan kawali dan kawali bukan badi. Kalau orang Makassar kan disebut taeng. Taeng. Iya. Ada model taeng. Modelnya taeng. Iya. Jadi orang Makassar mengatakan taeng. Tapi sesungguhnya penyebutannya oleh Makassar dari dulu memang sudah badi. Badi itu yang ini. Kemudian kalau kawali yang modelnya seperti ini. Nah, ini kawali model raja. Kenapa dikatakan model raja? Karena badi-badi yang semacam ini dibuat di Desa Raja, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Ya. Dan proses pembuatannya itu beda dengan yang lain. Ya. Proses pembuatan kawali raja itu tidak kelihatan orang menempa. Dia dita tahu malandro, tidak dilihat. Hanya para putra raja itu kalau mau memesan badi, dia datang ke sana, ke Amandreng yang ada di raja itu, disampaikan kepada penjaganya itu Amandreng. Maka tak burangi anak-anak arunganu kawali raja. Nah, setelah setelah dipesan seperti itu, ini para penjaga Amandreng ini melakukan ritual untuk melakukan penempaan, dan dia hanya penjaga itu, hanya dia menjaga di situ, dia tidak aktif melakukan menempa besi. Jadi hanya ketika setiap malam Jumat adalah kedengaran orang seperti sedang menempa, padahal tidak ada orangnya. Hanya kedengaran suara orang menempa, membuat badi. Nanti beberapa hari setelah itu, biasa satu pekan, katakanlah orang Bugis mengatakan si Juma atau 2 Juma atau 3 Juma, barulah ada badi yang terletak di atas landresen. Ya,
Jadi biar tidak ada orang yang menempa. Nanti kalau kita orang Bugis mengatakan si Juma atau 2 Juma atau 3 Juma, barulah ada di situ. Nanti setelah ada di situ barulah diambil oleh penjaga ini, diserahkan kepada pemiliknya. Nanti pemiliknya yang melengkapi gagangnya, penggulungnya dengan warna-warna sarungnya. Jadi bila saja Jadi bila saja yang dibikin di sana, nanti yang pemesannya ini, karena sesungguhnya kalau kita bicara soal itu, tidak ada kauli raja yang dibuat bukan orang bangsawan, bukan untuk orang bangsawan. Pada saat itu Tidak ada. Dan sampai sekarang mungkin seandainya ada yang masih ada itu begitu. Dia tidak mau bikin. Kalau bahkan konon kabarnya di masa lalu itu ditanya silsilahnya, kamu dari mana? Oh, di desa Raja itu. Dia di Raja. Iya. Oh, Iya. jadi saya kaget Pak. Iya. Dalam lingkup untuk model Raja Bugis. Raja itu model Bugis Pak. Model Bugis. Model Bugis dari Bone, Iya, asli Bone. asli Bone. Iya. Ternyata ada di desa Raja Pak. Desa Raja. Kecamatan Kejuara. Kejuara. Kebetulan Pak, saya kan pecinta koali juga. Iya. Kalau orang Bugis katakan koali Pak. Oh, iya. Ternyata ini model Raja tempatnya memang ada di Kejuara, Bone. Iya. Dan saya tidak tahu Pak, sebenarnya jujur saya tidak tahu kalau memang ini Badi Raja, Kuali Raja, Iya. di Tepa memang di Bone. Iya. Jadi mungkin Pak kalau persoalan model-model Kuali Bugis mungkin bisa diterangkan selain Oh, iya, Raja iya. Pak. seperti dia contohnya. Seperti Tapi jadi asal mulanya raja di Kejuara. kampung raja Bung. Kejuara. Kejuara Bung. Kejuara. Ya, dari Raja, desa Raja, kecamatan Kejuara. Iya. Ya. Di situ asal mulanya. Di Badi situ Raja. asal mulanya. Nah, sekarang ini sudah banyak orang yang membuat model seperti Kawali Raja. Iya. Nah, seperti Pandre Para bisa membuat model seperti itu. Iya, model seperti itu. Dan bahkan bisa lebih cantik, lebih baik lebih cantik kelihatannya, pamornya lebih bagus, mungkin lebih bagus daripada yang dibuat di sana, yang aslinya. Tapi sesungguhnya dari Artinya model pamor saja. Iya. model pamornya mungkin bisa lebih bagus. Iya. Tapi kalau orang Bugis mengatakan bahwa kalau seandainya Badi itu ada nilai magicnya, ya di sana lah pasti beda. Kalau ada nilai seperti itu. Oh, jadi di sana Pak ada Pandre Pak. Ada Pandre, tapi sebenarnya yang ada di sana itu hanya penjaganya Amanring itu, karena bukan dia yang bikin. Oh, jadi di sana Pak bukan ibaratkan bukan bersosok yang bagaimana itu Pak? Maksudnya itu kan kita bilang ada Pandre penjaganya saja Pak. Penjaganya saja. Berarti itu manusia Pak yang Iya. tepat atau bagaimana Pak? Manusia yang menjaga di situ. Kemudian konon kabarnya, karena ini kan cerita rakyat, cerita rakyat yang berkembang di situ, bahwa tidak ada orang, tidak kelihatan orang, Hanya suara saja. hanya suara saja Gaib. kedengaran, gaib. Ya, hanya suara kedengaran bahwa ada orang menempat di situ. Padahal kalau orang datang tidak ada orang, hanya suaranya saja. Sampai mungkin si Juma, kalau kita orang Bugis kan bicara bukan satu minggu, tapi si Juma, satu Jumat, antara Jumat yang satu dengan Jumat pertama dan kedua, di sini biasanya satu Jumat, 2 Jumat, 3 Jumat baru ada barang, ada badi yang Jadi. terletak di atas Landasan. landasan. Menurut ceritanya orang, cerita rakyat yang berkembang Oh, di sana. dari zaman ke zaman. Iya. Makanya Kawali Raja itu kalau yang aslinya tidak banyak, mungkin tidak banyak yang aslinya. Kenapa? Karena nanti dibikinkan kalau putra-putra bangsawan yang
datang Oh, ke pesan, sana Bang. pesan. Nah, kemudian kalau misalnya kawali model toasi, ini model toasi namanya, Iya. lurus, agak lurus, jadi model toasi. Kemudian Tapi tetap disebut kawali dia. kawali, tetap Iya. kawali, tapi modelnya toasi, sama dengan orang Makassar. Taeng, Taeng, panjangan, ya. campaga. Ya. Tetap masuk badi. Iya, tetap Bang. tetap badi namanya, tapi jenisnya berbeda. Ini taeng. Iya. Kemudian ada yang lain yang Kayak ini Bang. Ya, Ini juga misalnya ini. Panjarungan. Panjarungan. Ini panjarungan. Iya. Tetap begitu. Iya. Badi ini Pak. Tetap disebut badi dia Iya, Pak. badi. Makassar. Orang Makassar. Oh, jadi kalau orang Makassar itu badi. badi sama dengan kita. Kita semua kawali, Iya. tapi modelnya lain. Ada yang Secara kicau, umum, kuali. ya kawali. Kalau kita orang Bugis kawali semuanya, namanya semua kawali. Nah, kalau misalnya ada macam-macam seperti tadi ini kan raja, model raja. Tuh. Kemudian kalau yang ini Iya. orang bilang kalio, Kaliu. kalio modelnya memang beda. Iya. Ini panjang anunya. Kalau kita ini kan bilang lamole, Iya, lamun. lamolena. Ini panjang, kemudian apa? Besar di situ Bang perut. Maluku pun nah. Iya. Misal. Iya. Nah ini kalio namanya. Sejarahnya Kalio di bagaimana? Sejarahnya kalio itu sesungguhnya orang Bugis bahwa kalio itu dibuat pada beberapa zaman yang lalu. Kemudian sebenarnya kalio itu adalah orang Bugis mengatakan patobo. Atau Patobo artinya pahat untuk memahat bambu. bambu ya. Kalio. Tapi karena lama di beberapa zaman yang lalu itu orang bikin begitu, ketik orang dulu kan orang kita dulu orang Bone, orang Bugis, kalau meninggal kan dia orang Hindu. Jadi kalau meninggal dibakar baru abunya itu dimasukkan di dalam Bambu. bukan dalam guci. Dimasukkan dalam guci, dimasukkanlah kalio itu bersama dengan anunya, Debunya Pak. debunya. Di pertama ni krodo kaliona, di pertama ni kawalina, di pertama ni pisona. Dimasukkan semua ke dalam itu. Guci Pak. Dengan karena orang Hindu belum Islam, jadi dia kenapa dimasukkan itu, katanya siapa tahu nanti di dunianya itu yang baru lo si gajat tapi gagap akhirnya dia bawa itu Pendapatnya Pak. pendapatnya Iya. mereka, karena dia kan belum Islam. Belum Islam. Tapi jadi kalio itu kalau sekarang tidak ada yang bikin kalio yang asli. Iya. Tidak ada kalio yang asli. Hanya seperti misalnya kalau orang dapat kuburan-kuburan kuburan-kuburan kuno, kalau dapat kuburan kuno digali biasa banyak guci atau apa di dalam. Di dalam guci itu banyak, ada uang emas, ada badi, ada dan macam-macam. Macam-macam. Bahasana ya makanan itu beda, isik balubu. Iya. Karena orang Bugis guci itu balubu. Baru. Nah, orang makanan itu hanya isik balubu. Iya. Kalio tapi isik balubu. Ada pisau isik balubu. Ada juga kawali isik balubu. Iya. Ya, karena di dalam Uang, ya termasuk permata juga. permata juga biasa tuh permata di dalam balubu. Iya. Ya, itu. Jadi itu anunya. Kemudian yang macam misalnya geco. Ini gecong. Iya. Jadi gecong itu jarang ada gecong yang besar. Ya, ada kemudian modelnya kan agak lurus, kurang lebih sama dengan toasi. Iya. Makanya orang kalau besar mengatakan toasi. Situasi itu. Kalau kecil gecong. Ya. Dan keajaibannya gecong ada yang bisa terapung. Iya. Kalau yang asli, kalau dimasukkan di dalam air dia bisa terapung.
Sama dengan tumbang, kalau kau tapi atau keris, kalau terapung berarti tubang. Iya. Sama dengan gecong, gecong itu kan banyak yang terapung, yang asli Pak. yang asli. Iya. Gitu. Jadi memang kita memang harus memberikan pemahaman kepada warga kita, khususnya orang Bone, bahwa sesungguhnya kawali itu beda dengan badi. Iya. Ya. Cuman kalau kita berbahasa Indonesia, orang-orang luar mengatakan bahwa semua yang senjata tradisional yang ada di Sulawesi Selatan itu namanya badi. Padahal sebenarnya tidak. Badi itu di Makassar, orang-orang Makassar, suku Makassar, ya. Kalau kita Makassar itu mulai dari Makassar sendiri sampai ke Bulukumba, Goa, Takalar, Jayaponto, Banteng, Bulukumba, Selayar itu bagian dari Makassar dulu. Ya. Kalau Bugis ya mulai dari Bone, Sinjai, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pindrang, Pare, Pangkep, itu bagian dari Bugis. Jadi memang si salah dia seni badi si bawa kawali. Iya. Makanya harus kita seharusnya mulai sekarang ini kita kembalikan kepada nama aslinya. Jadi demikianlah tadi saya menjelaskan beberapa persoalan tentang kawali. Ya, jadi kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat kita bahwa kawali itu bukan badi. Nah, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Kemudian asal segala kekurangannya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.